Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Tahapan pemilu serentak menuju 14 Februari 2024 terus bergerak. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pun mulai nampak, peta politik mulai kelihatan. Diawali dengan deklarasi pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan kemudian disusul pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Peta politik kemudian kian jelas dan kian terang. Memang publik masih menantikan dalam beberapa hari mendatang, minimal terlambat sampai 25 Oktober, siapa yang akan mendampingi calon presiden dari Prabowo Subianto. Calon wakil presidennya masih menjadi perdebatan di kalangan pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Memang lewat putusan yang kontroversial dari Mahkamah Konstitusi, MK telah membukakan pintu bagi kepala daerah, bagi pimpinan daerah yang terpilih melalui pemilihan umum dan masih berusia di bawah 40 tahun untuk bisa menjadi capres atau cawapres. Pasal itu memang dianggap dikonstruksikan untuk membukakan pintu bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga adalah putra sulung dari Presiden Jokowi untuk maju dalam kontestasi pemilu presiden 2024. Rencana majunya Gibran betul-betul perlu jadi pertimbangan, apakah akan maju atau memikirkan kembali, dan itu terserah kepada Gibran, terserah kepada Presiden Jokowi, karena itu hak dari setiap warga negara, juga musyawarah mufakat dari pimpinan partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju, apakah atau siapakah yang akan mendampingi Prabowo Subianto di kontestasi Pilpres di 14 Februari 2024. Katakanlah Gibran tidak jadi maju, tentunya ini akan mendapatkan apresiasi dari publik karena jalan politik dari Gibran masih sangat-sangat panjang. Gibran masih bisa menempuh jalur di Gubernur Jakarta, bisa menempuh di Gubernur Jawa Tengah, atau punya karir-karir politik yang lebih panjang. Tapi sepenuhnya terserah kepada Gibran karena itu adalah hak politik dari Gibran yang pintunya sudah dibuka oleh Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari persaingan siapa yang akan menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, tahapan-tahapan pemilu yang sudah berjalan itu patut diapresiasi. Namun jangan lupa juga dengan masalah-masalah yang sifatnya lebih teknis ya. Teknis itu menyangkut kepada daftar calon tetap, menyangkut kepada soal kotak suara, menyangkut soal surat suara, itu harus bisa dipastikan, ya harus bisa dipastikan sampai kepada TPS di 14 Februari 2024, karena pengadaan pencetakan surat suara juga kelihatannya masih harus menunggu DCT, masih harus menunggu lelang dan lain sebagainya, dan itu harus dipertimbangkan sampai kepada hari H sudah berada di TPS. Ada problem teknis, tetapi juga ada problem daging yang memang harus dijawab oleh capres atau cawapres untuk menjawab soal problem-problem kebangsaan, problem-problem masyarakat di tahun 2024 yang ditandai dengan El Nino yang berkepanjangan, yang bisa menciptakan kondisi gangguan iklim yang luar biasa, dan itu bisa mengganggu pasokan pangan dan ketersediaan energi. Perang yang tidak kunjung berakhir itu bisa mendongkrak harga minyak dunia menjadi lebih tinggi, dan itu bisa memberatkan dan memperlambat ekonomi. Adalah sebuah fakta, dunia ini memang sedang porak-poranda, tatanan internasional juga lagi bermasalah besar. Terbukti PBB juga belum bisa mengatasi perang di Ukraina, perang antara Soviet dan Ukraina yang juga belum bisa terselesaikan. Nah, dalam buku yang terbaru yang ditulis oleh Romo Profesor Frans Magni Suseno dalam buku Iman dalam Tantangan yang terbit di tahun 2024, yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas,
Romo Magnis setidaknya mengidentifikasi 5 masalah global. Yang pertama adalah krisis demokrasi. Di berbagai belahan dunia, demokrasi sedang dipersoalkan, demokrasi sedang terancam. Yang kedua adalah soal ekstremisme ideologis dan agamis. Itu adalah tantangan-tantangan di berbagai belahan dunia yang sedang mengemuka dan bisa menjadi ancaman terhadap dunia ini. Yang ketiga adalah kapitalisme dan ancaman kelaparan. Itu adalah fakta yang terjadi, ya. Kapitalisme, ketamakan dari negara atau siapapun mempercepat terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi, dan dampaknya banyak sekali terjadi kekurangan makan dan kelaparan di sebelah tempat. Yang lain yang juga perlu diantisipasi adalah keambrukan lingkungan hidup. Ini terjadi di berbagai tempat dan ini tentunya harus mendapatkan perhatian. Selain apa yang disebut sebagai artificial intelligence, dalam bahasa Romo Magnis disebut sebagai algoritma kematian. Artinya tren disrupsi digital, Internet of Things, machine learning, artificial intelligence itu betul-betul harus menjadi perhatian dari calon presiden dan calon wakil presiden untuk bagaimana bangsa ini mengadres persoalan-persoalan mendasar yang sedang terjadi. Di dalam negeri, isu korupsi, isu kolusi, isu nepotisme menjadi tantangan yang belum bisa diselesaikan. Kerusakan lingkungan hidup sudah berada di depan mata, kesenjangan sosial juga masih masalah besar. Sementara kita juga harus menyadari di mana kita posisi berada. Tingkat pendidikan kita relatif masih rendah dengan IQ rata-rata 78, tingkat stunting masih cukup tinggi, 55% dari lapangan kerja adalah lulusan SMP. Lalu kemudian bagaimana kita akan masuk kepada sebuah revolusi teknologi, revolusi digital 4.0 atau 5.0. Nah, inilah tantangan-tantangan bangsa, tantangan-tantangan di masyarakat yang harus diadres oleh calon presiden dan calon wakil presiden untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa, bukan hanya sekedar mendapatkan elektoral dari pemilik suara rakyat, tapi juga menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan. Ini semua untuk memenuhi janji dari kemerdekaan seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Soekarno waktu itu di pidatonya adalah di era kemerdekaan tidak ada lagi kemiskinan. Jumpa lagi di Opini Budiman edisi berikutnya.